Pernah nggak sih kamu merasa bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan berarti? Apakah ibadah kita hanya sekadar rutinitas, puasa menahan lapar tapi hati tetap kosong? Jangan-jangan kita termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa kita. Eits, tenang. Kali ini kita bakal ungkap rahasia para ulama untuk membuat Ramadan kita lebih bermakna dan penuh pahala. Bayangkan kalau Ramadan tahun ini bisa jadi yang terhebat dalam hidupmu, penuh berkah, penuh cerita inspiratif, dan tentunya panen pahala sebanyak-banyaknya. Kedengarannya keren banget kan? Stay tuned, karena sebentar lagi kita bongkar 5 tips ampuh ala ulama besar supaya Ramadan kamu nggak gitu-gitu aja. Gambaran isi video. Di video ini, kita akan membahas 5 tips utama dari para ulama yang dijamin bikin Ramadanmu lebih berkesan. Dari mulai memperkuat niat sebelum puasa, meningkatkan kualitas salat wajib dan sunnah, menjauhi hal-hal sia-sia dan maksiat, memperbanyak tilawah Al-Quran, hingga menggiatkan sedekah dan berbagi. Setiap tips bakal dilengkapi kisah inspiratif dari ulama-ulama besar. Ada cerita Imam Al-Ghazali tentang niat, kisah Imam Hasan Al-Basri menegur orang yang santai di Ramadan, teladan Imam Asy-Syafi'i yang wow banget dalam tilawah Al-Quran, sampai contoh kedermawanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. 5 tips ini tersusun rapi dengan bumbu cerita yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Pastikan tonton sampai akhir, karena di ujung video ada tips yang ngena banget dan tentunya cocok buat kamu. Siap? Yuk, langsung aja kita mulai tips yang pertama. Tips memaksimalkan ibadah Ramadan. Tip pertama, perkuat niat dan kesadaran. Tip pertama yang paling fundamental, awali Ramadan dengan niat yang tulus dan kesadaran penuh. Kenapa sih niat itu penting banget? Para ulama selalu mengingatkan, niat adalah pondasi ibadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal amalu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Artinya, kualitas pahala yang kita dapat ditentukan sejak dari hati. Ulama besar Imam Nawawi sampai menaruh hadits tentang niat ini sebagai hadits nomor 1 di kitabnya. Saking pentingnya niat sebagai landasan. Coba deh ingat-ingat, apa niat kita setiap kali Ramadan tiba? Hanya ikut-ikutan karena semua orang puasa, atau benar-benar ingin mencari ridha Allah? Dulu Imam Al-Ghazali bercerita tentang orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa selain lapar. Ternyata penyebabnya karena mereka nggak menjaga niat dan perilaku. Percuma puasa kalau masih sambil marah-marah, gibah, atau pamer di medsos untuk dipuji. Niat yang nggak ikhlas bikin ibadah kita hambar. Jadi mulai sekarang, perbarui niat setiap hari. Begitu bangun sahur, pasang niat, Ya Allah, aku puasa hari ini ikhlas karenamu, aku sholat tarawih malam ini karenamu. Dengan niat kuat begini, ibadah kita akan lebih fokus dan berenergi. Niat juga berarti tetapkan tujuan. Misal, niatkan Ramadan ini mau khatam Al-Quran sekali, atau mau benar-benar jaga lisan. Tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi kita. Jadi, before Ramadan atau di awal Ramadan, luangkan waktu buat muhasabah dan mantapkan hati. Insya Allah, kalau niatnya benar, amal sekecil apapun bakal bernilai besar di sisi Allah. Remember, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, hal-hal biasa pun bisa jadi mudah, tanpa rasa terpaksa, dan jadi ibadah yang luar biasa. Tip 2. Tingkatkan kualitas salat, wajib dan sunnah. Setelah niat oke, salat jangan sampai ketinggalan. Ini tips kedua. Perbaiki dan maksimalkan salat wajib, plus jangan lewatkan salat sunnah seperti tarawih dan tahajud. Ramadan adalah momentum emas buat upgrade kualitas salat. Teman-teman pasti tahu, di bulan ini ada salat tarawih setiap malam. Nah, jangan anggap remeh tarawih ya. Coba jadikan tarawih bukan sekadar rutinitas, tapi mau mencurhat sama Allah di keheningan malam. Ada kisah inspiratif nih. Rasulullah SAW sendiri sholat malam, tahajud di Ramadan,
Begitu khusyuk sampai pernah dikisahkan kaki beliau bengkak-bengkak. Ketika ditanya kenapa masih beribadah seberat itu padahal sudah dijamin masuk surga, beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Masya Allah, padahal beliau manusia paling mulia, tapi salat malamnya tetap all out. Ini teguran halus buat kita. Masa kita yang banyak dosa malah santai gak mau sholat tahajud? Gak cuma Nabi, ulama terdahulu juga luar biasa dalam menjaga sholat. Fun fact, ada ulama tabi'in, Al-Aswad bin Yazid. Beliau itu kalau bulan Ramadan hanya tidur di waktu antara maghrib dan isya. Bayangin, di luar Ramadan saja beliau khatam Al-Quran tiap 6 hari, pas bulan Ramadan tiap 2 hari sekali khatam Al-Quran. Dan kemungkinan besar waktu malam selain tarawih dipakai buat sholat dan tilawah. Artinya hampir semalaman suntuk diisi ibadah, tidur cuman sejenak. Ekstrim sih, tapi ini bukti betapa mereka memaksimalkan malam-malam Ramadan. Buat kita anak muda, mulailah step by step. Pastikan sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah kalau bisa. Lalu, coba deh challenge diri buat sholat tahajud minimal beberapa kali seminggu selama Ramadan. Kamu bisa bangun 30 menit lebih awal sebelum sahur untuk tahajud 2 rakaat atau lebih. Rasakan bedanya. Sholat di sepertiga malam akhir itu vibes-nya syahdu banget. Banyak yang cerita hati mereka jadi adem dan masalah hidup terasa ringan setelah curhat dalam sujud tahajud. Apalagi ada hadits. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan." Dan Nabi SAW bersabda, "Sebagus-bagus lelaki ialah Abdullah, andai saja ia suka sholat di waktu malam." Salim berkata, "Sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar sekali." HR Al-Bukhari. Jadi mumpung Ramadan, yuk hidupkan malam kita dengan sholat. Tarawih jangan bolong-bolong. Kalau mampu tambah witir dan tahajud. Inilah kunci meraih malam Lailatul Qadar juga loh. Siapa tahu dengan rutin qiyam, kita ketemu malam penuh kemuliaan itu. Tip 3, jauhi maksiat dan perbuatan sia-sia. Nah, tip ketiga ini sering dilupain banyak orang. Meninggalkan maksiat dan hal-hal sia-sia. Padahal, supaya ibadah kita maksimal, kita gak cukup hanya nambah yang wajib dan sunnah, tapi juga harus mengurangi bahkan stop kebiasaan buruk. Ibaratnya, percuma kan kita ngebut ibadah tapi masih melakukan dosa di saat yang sama? Ibarat isi air di ember bocor. Bocor itu ya maksiat kita. Para ulama mengingatkan dengan tegas soal ini. Bahkan ada hadits yang bunyinya, betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Serem banget. Kok bisa begitu? Karena, kata ulama, puasanya secara aturan sah, tapi nilai pahalanya hilang gara-gara dia nggak meninggalkan maksiat. Misalnya, siang hari puasa tapi tetap saja ghibah, ngomongin orang, marah-marah, bohong, mantengin hal haram di internet, atau gabut seharian main game tanpa ibadah. Jadi hasilnya ya cuma tahan lapar doang. Na'udzubillah. Ada kisah ulama yang ngena banget di poin ini. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkenal, pernah melihat sekelompok orang tertawa terbahak-bahak di bulan Ramadan. Mereka asyik bersenda gurau, lupa waktu ibadah. Imam Hasan langsung menegur mereka. Beliau berkata kurang lebih, Allah menjadikan Ramadan sebagai ajang perlombaan ibadah. Orang-orang syalih berlomba dan menang, orang malas tertinggal dan rugi. Anehnya, masih ada saja yang bisa tertawa di hari ketika orang-orang serius meraih keberkahan bulan Ramadan. Jelek. Bayangkan beliau ngomong gitu ke kita yang mungkin kadang asik nongkrong atau scroll TikTok berjam-jam di bulan puasa tanpa ingat waktu. Pasti malu banget. Intinya, hindari perbuatan sia-sia. Bukan berarti nggak boleh seneng atau hiburan, tapi kurangi hal nggak bermanfaat. Ramadan cuma sebulan guys.
Kalau kangen main game atau nonton drakor, tahan dulu sedikit. Alihkan waktumu buat hal lebih berguna. Ikut pengajian online, baca buku Islam, bantu orang tua, atau istirahat biar kuat ibadah. Dan tentu jauhi maksiat apapun bentuknya. Jaga lisan dari gosip, jaga jempol dari nyinyir di medsos. Seperti kata Gus Fahrur, puasa yang sempurna itu ketika kita menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan semua anggota badan dari perbuatan sia-sia tanpa makna alias unfaedah dan tak bernilai ibadah. Bahkan, menahan diri dari gibah itu sama wajibnya dengan menahan lapar. Kalau ada teman yang ajak gibah, beraniin diri buat bilang, lagi puasa nih, skip yuk. Dengan meninggalkan dosa, hati kita jadi lebih bersih. Percaya deh, ibadah tarawih dan tadarus bakal lebih nikmat kalau hati gak kepikiran rasa bersalah habis ngomel atau bohongin orang. Ramadan adalah momen terbaik buat detox jiwa kita. Yuk, kita uninstall kebiasaan buruk minimal selama sebulan ini. Semoga nanti setelah Ramadan pun kebiasaan maksiat itu enggan balik lagi. Amin. Tip 4. Perbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran. Tip keempat, sesuai julukannya bulan Al-Quran, maksimalkan tilawah artinya membaca Al-Quran, dan tadabbur artinya menghayati maknanya. Bulan Ramadan istimewa karena Al-Quran pertama kali diturunkan di dalamnya. Para ulama sepakat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada ulama bilang, satu huruf Al-Quran bernilai 10 pahala, di Ramadan bisa lebih lagi. Kisah inspiratif, kamu mungkin bakal takjub dengar yang satu ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendiri mazhab Syafi'i, dikenal sangat mencintai Al-Quran. Dalam biografinya disebutkan, beliau biasa mengkhatamkan, menamatkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Iya, kamu gak salah dengar, 60 kali khatam. Itu berarti rata-rata 2 kali khatam per hari. Luar biasa ya kecintaan beliau pada Al-Quran. Gak cuma Imam Syafi'i, banyak ulama salaf lain serupa. Qatadah rahimahullah misalnya, di 10 malam terakhir Ramadan beliau khatam Al-Quran setiap hari. Subhanallah, mereka benar-benar memanfaatkan waktu. Sekarang, apakah kita dituntut sampai segitunya? Tentu tidak harus. Para ulama itu level dewa. Kita ambil inspirasinya. Mereka aja sanggup, masa kita gak mau berjuang lebih sedikit dari biasanya? Target minimal, yuk khatam 1 kali Ramadan ini. Caranya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz untuk 30 hari. 1 hari 1 juz, insya Allah khatam. 1 juz kira-kira 10 sampai 20 halaman, tergantung mushaf. Bisa dibagi 5 halaman tiap habis salat fardu, beres deh sehari 1 juz. Gak keburu? Ya baca semampunya, yang penting konsisten tiap hari. Selain membaca, coba juga tadabbur artinya. Biar Ramadan lebih ngena, pahami apa pesan Allah dalam ayat-ayat yang kamu baca. Misal, pas baca tentang sabar, langsung ingat untuk nahan emosi saat puasa. Pas baca ayat sedekah, langsung praktek sedekah. Sekalian dapat pahala tilawah plus pahala amal. Kualitas lebih besar dari kuantitas, teman-teman. Kalau kuat dua-duanya, mantap. Ada juga tips. Dengarkan murotal atau kajian tafsir saat di jalan atau lagi istirahat. Intinya penuhi hari-hari Ramadan dengan Al-Quran friendly. Kurangi playlist lagu galau, ganti dengan lantunan ayat suci. Biar hati adem, pahala pun nambah. Dan jangan lupa, berdoa dengan ayat Al-Quran. Taruh target. Misal, 10 hari pertama khatam setengah Al-Quran, 10 hari kedua khatam sisanya, 10 malam terakhir fokus ulang baca surat-surat favorit sambil i'tikaf. Boleh juga ikut one day one juice challenge bareng teman, saling menyemangati. Dengan dekat Al-Quran, Ramadanmu pasti beda. Hati lebih tenang, pikiran jernih, dan semoga kelak Al-Quran ini menjadi sahabat yang memberi syafaat buat kita di akhirat. Tip 5. Tingkatkan sedekah dan berbagi dengan sesama terakhir, tapi gak kalah penting, perbanyak sedekah dan kegiatan berbagi.
Ramadan itu waktu terbaik untuk melipat gandakan amal sosial. Kita tahu dong, Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawanan beliau luar biasa, digambarkan lebih kencang daripada angin yang berhembus. Maksudnya, beliau memberi secepat angin, tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan. Tiap kali ada yang butuh, langsung dibantu. Ini teladan buat kita bahwa ibadah puasa itu harus bikin kita lebih peka dan peduli sama orang lain. Kisah lain, sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar terkenal banget kedermawanannya, terutama di Ramadan. Diceritakan, beliau selalu buka puasa bareng anak orang miskin. Satu hari, Ibnu Umar dapat kiriman uang 4.000 dirham, jumlah yang sangat besar di masa itu, plus kain jubah baru. Tahukah apa yang beliau lakukan? Besok paginya, semua uang 4.000 dirham itu habis dibagikan ke fakir miskin, dan jubah barunya pun sudah beliau kasihkan ke fakir miskin yang lebih membutuhkan. Masya Allah, dalam semalam beliau tidak sisakan apapun untuk diri sendiri. Bayangkan derajat ikhlas dan pedulinya beliau. Cerita ini bikin kita mikir, kita mau niru berapa persennya ya? Tenang, sedekah nggak harus langsung habis-habisan begitu. Yang penting ada niat berbagi dan dilakukan secara rutin. Bulan puasa ini momen pas buat gerakin hati kita membantu sesama. Misal, sisihkan uang jajan buat kasih takjil gratis ke orang di jalan, patungan teman-teman bagi paket sembako, atau sederhananya beri makan saat buka puasa untuk orang yang membutuhkan. Sunnah Nabi juga loh, memberi makan orang berbuka pahalanya seperti pahala orang puasa tersebut. Gak punya materi banyak? Tenang, senyum saja dan bantu tenaga juga sedekah kok. Kamu bisa jadi relawan acara bakti sosial Ramadan, nyumbang tenaga dan waktu. Ulama sering ingatkan, rezeki itu gak bakal berkurang karena sedekah. Malah sedekah bisa melipat gandakannya. Dan di bulan Ramadan, bonusnya lebih gede lagi. Ibarat investasi, Ramadan itu peak season pahala tertinggi. Sedekah di bulan ini pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Jadi sayang banget kalau kita pelit. Latih diri kita mulai dari hal kecil. Tiap hari satu kebaikan sosial. Misal, hari ini kasih makan kucing jalanan, besok transfer sedikit ke kotak amal masjid, lusa bantu tetangga yang kesusahan, dan seterusnya. Niscaya hati kita juga jadi bahagia. Ada kepuasan batin tersendiri ketika bisa meringankan beban orang lain. Inilah yang bikin Ramadan kita lebih bermakna, karena kita gak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga jadi berkah bagi orang lain. Jadi teman-teman, itulah 5 tips dari ulama agar ibadah Ramadan kita makin maksimal. 1. Kuatkan niat. 2. Rajin salat wajib plus sunnah. 3. Jauhi maksiat dan kesia-siaan. 4. Tekuni Al-Quran. Dan 5. Giat bersedekah. Kelima hal ini saling melengkapi, bagaikan puzzle yang membuat Ramadan kita utuh penuh makna. Di awal video tadi kita bertanya, apakah Ramadan kita akan berlalu biasa-biasa saja? Sekarang jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Kalau tips ini kita terapkan, insya Allah Ramadan tahun ini akan berbeda. Bukan lagi sekadar menahan lapar, tapi menjadi bulan transformasi diri. Setiap harinya bernilai, setiap malamnya berkesan. Kita keluar di akhir Ramadan nanti menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih sabar, lebih taat, lebih dermawan. Itulah kemenangan sejati di hari Idul Fitri. Coba bayangkan, di penghujung Ramadan kamu merenung, wah, ternyata aku berhasil khatam Al-Quran, tarawih full sebulan, berhasil ninggalin kebiasaan ghibah, dan bisa bantu orang lain. Pasti rasanya haru dan bangga dalam artian positif karena berhasil memanfaatkan Ramadan dengan optimal. Dan yang terpenting, semoga Allah menerima amal kita semua. Amin. Semoga kisah para ulama tadi menginspirasi kita bahwa semua orang bisa meraih pahala besar di bulan suci,
asalkan ada niat dan usaha. Mereka manusia biasa kok, sama seperti kita, hanya saja mereka bersungguh-sungguh. Now it's our turn to bersungguh-sungguh. Satu lagi, jangan lupa untuk refleksi diri. Dari 5 tips tadi, mana yang sudah kamu lakukan dengan baik dan mana yang masih kurang. Setiap orang beda-beda ujiannya. Mungkin ada yang kuat tilawah tapi lemah jaga lisan, atau rajin salat tapi malas sedekah. Nah, di sisa Ramadan nanti atau Ramadan yang akan datang, fokus perbaiki titik lemahmu. Jadikan Ramadan sebagai training center agar setelah bulan ini lewat, kebiasaan baiknya nempel terus. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sekarang saatnya kamu beraksi. Yuk tulis di kolom komentar tip mana yang paling mengena buat kamu atau pengalaman bulan Ramadan paling berkesan yang pernah kamu alami. Share juga dong kalau kamu punya tips lain supaya ibadah di bulan Ramadan makin maksimal. Biar kita semua saling belajar. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa mendapatkan manfaat. Klik tombol subscribe untuk dukung channel ini, terus menyebarkan kebaikan. Gratis kok. Dan kamu bakal dapat notifikasi tiap ada konten baru yang insya Allah bermanfaat. Buat yang merasa video ini penting, share ke teman-teman, keluarga, supaya lebih banyak yang termotivasi memanfaatkan Ramadan dengan baik. Ingat, berbagi ilmu pun termasuk sedekah, apalagi di bulan puasa, pahalanya berlipat. Semoga dengan tips-tips tadi, Ramadan kita tahun ini benar-benar jadi Ramadan yang paling bermakna dan penuh pahala. Mari sama-sama kita amalkan dan doain satu sama lainnya. Selamat memaksimalkan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.